Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leniwati dengan NPM 205040084. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang metabolisme pada tumbuhan. Metabolisme adalah sebuah reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk yang terjadi di tingkat seluler. Metabolisme disebut juga reaksi enzimatis, karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Tumbuhan mengalami proses metabolisme yang terdiri dari anabolisme yang membutuhkan energi dan katabolisme yang menghasilkan energi. Selanjutnya ada jenis metabolisme, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama ada anabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis atau penyusunan senyawa organik sederhana menjadi senyawa kompleks secara bertahap. Proses ini membutuhkan energi dari luar, seperti energi cahaya atau senyawa kimia. Contohnya ada fotosintesis dan kemosintesis. Masuk ke fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Klorofil terdapat dalam organel yang disebut kloroplas, tempat berlangsungnya pada bagian stroma. Dalam reaksi fotosintesis, energi matahari diubah menjadi energi kimia. Energi kimia tersebut disimpan dalam bentuk glukosa. Karbon dioksida, air, dan sinar matahari digunakan untuk menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Untuk persamaan kimia proses fotosintesis ini, yaitu 6H2O plus 6CO2 plus cahaya menjadi C6H12O6 plus 6O2. Dalam proses fotosintesis ini membutuhkan cahaya matahari, air, klorofil, dan karbon dioksida. Reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada reaksi terang, dan yang kedua reaksi gelap. Reaksi terang. Reaksi terang adalah reaksi yang membutuhkan cahaya. Reaksi ini terjadi pada bagian tilakoi daun, tepatnya pada grana. Pada reaksi terang, terjadi proses fotolisis air atau pemecahan air dengan bantuan cahaya. Klorofil akan menyerap energi cahaya matahari, memecah air atau H2O menghasilkan oksigen, dan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Suatu rantai transport elektron yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2 disebut sebagai sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Kedua sistem transport ini akan menghasilkan ATP dan ADP. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik biasanya disebut fosforilasi siklik dan non-siklik. Yang pertama ada transport elektron siklik. Transport elektron siklik diawali dengan terangkutnya P700 oleh beberapa akseptor dan kembali lagi ke P700. Proses ini hanya melibatkan fotosistem 1. Transport elektron siklik menghasilkan ATP. Yang kedua ada transport elektron non-siklik. Pada transport elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Elektron dari P680 diangkut melalui beberapa akseptor menuju P700. Namun, elektron tidak akan kembali, sehingga prosesnya dikenal sebagai non-siklik. Transport elektron non-siklik menghasilkan oksigen, ATP, dan NADPH. Selanjutnya, reaksi gelap.
Reaksi gelap atau yang dikenal sebagai siklus Kelvin-Benson. Reaksi ini merupakan lanjutan dari reaksi terang yang terjadi pada stroma. Tujuan utama reaksi ini adalah menghasilkan karbohidrat dengan cara mengikat karbon dioksida di udara. Tumbuhan yang menjalankan reaksi gelap melalui jalur ini dinamakan tumbuhan C3 dan C4. Penambatan CO2 sebagai sumber karbon pada tumbuhan ini dibantu oleh enzim Rubisco. Enzim yang berperan pada reaksi ini adalah fosfoenol piruvat karboksilase. Tahapan pada siklus Kelvin yaitu ada 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, reduksi, dan regenerasi. Untuk tahapan siklus Kelvin ini, yang pertama, 6 molekul RuBP memfiksasi 6 molekul CO2 dengan bantuan enzim Rubisco. Akibatnya, terbentuk 6 molekul dengan 6 atom C yang tidak stabil. Ke-6 molekul inilah kemudian pecah menjadi 12 molekul 3-fosfogliserat atau PGA. Lalu, 12 molekul PGA akan mendapatkan 12 gugus fosfat dari 12 ATP. Hal ini mengakibatkan terbentuknya 12 molekul 1,3 bifosfogliserat. 12 molekul 1,3 bifosfogliserat akan menerima ion H+ dari NADPH, sehingga tereduksi menjadi 12 molekul fosfogliseraldehid 3P atau PGAL. Setelah menerima 6 gugus fosfat dari 6 ATP, 10 molekul PGAL akan beregenerasi menjadi RuBP kembali. Lalu, 2 molekul PGAL lainnya saling bergabung membentuk 1 molekul glukosa. Yang kedua, ada katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Proses ini menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh makhluk hidup, sehingga disebut reaksi eksogenik. Tujuan utama katabolisme adalah untuk membebaskan energi yang terkandung di dalam senyawa tersebut. Contoh dari katabolisme yaitu respirasi. Respirasi terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada respirasi aerob dan yang kedua ada respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Pada proses respirasi aerob terdapat 4 tahap utama yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Untuk tahap yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam piruvat, menghasilkan NADH dan ATP. Glikolisis ini terjadi di sitosol. Dalam glikolisis, 1 molekul glukosa akan dihasilkan 2 asam piruvat, 2 NADH, dan 2 ATP. Asam piruvat selanjutnya memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif di dalam mitokondria. Untuk proses dan tahapannya, pertama, glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. Lalu, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 1,6-bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat
yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk, selanjutnya diubah menjadi gliserildehid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserildehid 3-fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Lalu, 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Selanjutnya, 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol piruvat dengan bantuan enzim enolase. Fosfoenol piruvat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi piruvat yang akan dikatalis enzim piruvat kinase. Dalam tahap ini juga menghasilkan ATP. ATP merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Untuk tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini, asam piruvat diubah menjadi asetil koenzim A dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam piruvat akan menghasilkan satu molekul asetil koenzim A, CO2, dan NADH. Jika pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam piruvat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil koenzim A, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Untuk prosesnya, asam piruvat yang terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karboksilat. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3CO- akan mentransfer kelebihan elektronnya pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3CO- akan diubah menjadi asam asetat. Asam asetat tersebut akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob. Siklus Krebs ini berfungsi menghasilkan energi dan berbagai senyawa antara yang akan digunakan untuk sintesis senyawa lainnya. Tahap ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Untuk tahapannya, yang pertama asetil koenzim A berikatan dengan asam oksaloasetat, membentuk asam sitrat. Asam sitrat kemudian diubah menjadi asam isositrat. Lalu asam isositrat diubah menjadi asam alpha-ketoglutarat. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam alpha-ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil koenzim A yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat, disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Dan yang terakhir, ada transport elektron.
Transport elektron merupakan proses produksi ATP dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria yang merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Tahap transport elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan pada 4 tahap proses tersebut, akan dihasilkan seperti pada tabel berikut. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Respirasi ini berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Reaksi-reaksi yang terjadi serta organel yang berperan dalam respirasi anaerob sama seperti pada respirasi aerob. Respirasi anaerob hanya dapat dilakukan oleh mikroorganisme tertentu seperti bakteri. Respirasi aerob ini merupakan reaksi fermentasi. Selanjutnya ada fermentasi. Fermentasi adalah proses penguraian karbohidrat menjadi senyawa lain tanpa bantuan oksigen. Fermentasi terdiri dari 2 tahap, yaitu glikolisis dan pembentukan NAD+. Pada proses ini, asam piruvat hasil glikolisis tidak diubah menjadi asetil koenzim A, tetapi direduksi menjadi senyawa lain dengan bantuan NADH. Contoh fermentasi ialah fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Untuk reaksi kimianya, C6H12O6 menjadi 2C2H5OH plus 2CO2 plus energi. Berikut perbedaan respirasi dan fotosintesis. Baik, tadi sekilas materi tentang metabolisme pada tumbuhan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.